Kilas Balik Inspirasi. Mana kita baca? Kilas Balik Inspirasi akan membawa kita menelusuri perjalanan seorang wanita pemberani yang mengubah sejarah. Dengan narasi yang puitis dan mendalam, kita akan dibawa kembali ke zamannya. Di balik panggung terdapat pesan-pesan yang mendalam, mengajak kita merenung tentang arti sejati dari kebebasan dan perjuangan. Saksikanlah dan biarkan diri Anda tersentuh oleh kisah yang timeless ini. Inilah drama seni dari 12 IPA 6, Kartini, Kilas Balik Inspirasi. Selamat menyaksikan. Capek banget. Tiap mapel pasti aja ada tugas. Belajar, ulangan, ujian praktik, ujian sekolah, ujian. Belum lagi mikirin masa depan. Harus lulus dengan nilai bagus, harus punya banyak prestasi. Lelah gak sih jadi anak ambis? Nilai demi nilai aku dapatkan 100, 90, 95, 80. Nilai ini bagus kan? Benar, ini bagus. Tapi kenapa ya? Aku kok gak bahagia? Dulu saat dapat nilai sempurna, aku sangat bahagia. Apalagi aku juga ingat saat mendapat peringkat pertama, rasanya seperti orang yang paling bahagia di dunia ini. Polosnya diriku. Kenapa ya? Sekarang aku tak sebahagia itu. Bukankah nilai sempurna ini seharusnya mampu menyenangkan diriku, bahkan menyenangkan mereka? Tapi kenapa aku merasa aku tetap bukan siapa-siapa? Untuk apa sih aku belajar dengan keras? Udah semester 6, bentar lagi kelulusan.
Ayolah, semua orang mengharapkan jawaban yang pasti. Apa rencanaku setelah ini? Aku sendiri takut. Bagaimana kalau rencanaku gagal? Apa kata mereka? Untuk apa sih aku punya cita-cita? Apa sih yang sebenarnya aku kejar? Biografi Kartini, pahlawan nasional Indonesia, pelopor emansipasi wanita. Bagian 1, masa kecil dan latar belakang. Jepara, 21 April 1879, lahir seorang anak dari keluarga bangsawan Jawa, Raden Ajeng Kartini. Kartini begitu biasanya ia dipanggil. Tumbuh dalam keluarga yang kental dengan tradisi di tengah masyarakat yang membatasi perempuan dalam ruang lingkup yang sempit. Sebagai anak bangsawan, Kartini mendapatkan kesempatan untuk sekolah, namun hanya sampai usia 12 tahun. Meskipun memiliki semangat dan keinginan yang besar untuk terus belajar, namun pada zamannya norma sosial dan budaya menghambat akses perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Bagian 2, pendidikan dan pengetahuan awal. Meskipun terbatasnya akses perempuan pada pendidikan di masa itu, Kartini tetap gigih mengejar ilmu. Tidak ada yang menghalangi semangat belajar Kartini. Dia terus menggali pengetahuan melalui membaca buku. Bagi adik-adikmu, mereka telah memasuki usia pingitan yang sakral, sama sepertimu. Jaga mereka. Kalian semua akan menjalani masa-masa yang membawa berkah. Nggih, Bu. Selamat datang adik-adikku. Bagus. Akulah yang paling tua di sini. Jadi, kalian harus menghormatiku. Nggih, Mbak Yu. Tapi, apa tidak ada pilihan lain, toh Mbak Yu? Kami sudah lelah selalu seperti ini. Adik-adikku, di dalam ruangan ini kita bebas. Di sini kita bisa menjadi Raden Ayu yang berbeda. Jadi tak perlu jalan jongkok dan menunduk. Kita bisa menjadi diri kita yang sebenarnya. Benarkah Mbak Yu? Ya, benar. Mari kita lakukan banyak hal. Membaca, menulis, berkarya, atau apapun yang kamu mau. Raga kita
itu boleh terpenjara. Tapi jiwa kita itu harus terbang sebebas-bebasnya. Hatimu nan merindu, rindu bayangan yang meliputi para seri wajahmu. Dengan tekad yang kuat untuk terus mencari banyak hal, Kartini memperjuangkan kesempatan belajar yang lebih tinggi, baik dari ayahnya maupun dari lingkungannya yang masih patriarkis. Raden Mas, Raden Ajeng, saya sangat kagum dengan kepincaran dan semangat belajar yang dimiliki oleh Kartini semasa sekolah. Saya percaya Raden Ajeng Kartini bisa menggali lebih banyak hal lagi di luar sana. Untuk itu, saya mengundang Kartini dan adik-adiknya ke tempat kami untuk berbincang banyak hal. Terima kasih atas sanjungannya, tapi mohon maaf, putri-putri saya sedang menjalani tradisi dingin, tidak bisa dibawa keluar rumah. Anja, mengenai putri-putri Anja. Betul, tapi ayah tetap membebaskanku untuk berkarya. Kartini, Anja memiliki potensi yang tinggi untuk belajar lebih banyak hal lagi demi mengeksplor dunia. Maaf, Tuan dan Nyonya, tradisi di keluarga kami sangat kental. Kartini harus menghormati tradisi turun-temurun ini. Saya paham Raden Mas, namun berikan Kartini sedikit kesempatan untuk melihat dunia luar. Kami akan menjaga keselamatan dan kehormatan Raden Ajeng dan kembali ke Pingitan dengan ujung. Sang residen dan istrinya dengan penuh tekad membujuk ayah Kartini. Akhirnya, setelah upaya yang gigih, ayah Kartini pun memberikan persetujuannya. Kartini dan adik-adiknya dengan senang hati menerima undangan istimewa dari residen Belanda. Bersama sang ayah, Kartini dan kedua adiknya menapaki perjalanan menuju rumah residen Belanda dengan penuh rasa penasaran di hati mereka. Kartini, saya sangat senang dengan Anda suka menulis. Saya akan membantu menerbitkan artikel-artikel Anda dan saya akan meminta ayahmu untuk lebih rutin berlangganan berjalan kepada kami supaya kamu bisa melihat banyak hal baru setiap harinya. Terima kasih Nyonya. Lalu, bisakah Anda juga mencarikan saya sahabat pena dari Belanda? Saya ingin sekali bertukar pikiran dengan orang luar. Of course, saya
mencarikan Anda teman pena dari Belanda. Namamu akan saya iklankan di majalah. Setelah pertemuan tersebut, Kartini dan adik-adiknya kembali ke rumah dengan bekal informasi baru dan semangat belajar yang semakin tinggi. Ayah Kartini juga mulai berlangganan majalah lebih rutin. Melalui bantuan dari Nyonya Oping Sur, Kartini akhirnya memiliki sahabat pena dari Belanda yang bernama Stella. Dengan kehadiran Stella, Kartini mulai intens berbagi pikiran dan pengalaman dengan teman barunya tersebut. Dear Stella, sahabat pena saya merasa terbatas di sini. Di tanah Jawa ini, saya sebagai perempuan sangat terkekang dengan tradisi dan norma yang ada. Saya ingin melakukan banyak hal, tapi hanya di kamar ini saya bisa merasa bebas. Di luar ruang pingitan, semuanya berubah. Hanya sedikit dari kami yang bisa melanjutkan pendidikan. Saya sangat merasa terhalang. Sementara saya punya cita-cita. Aku paham Kartini, tapi lihatlah, di Belanda kami juga pernah mengalami batasan serupa. Namun, banyak perempuan di sini yang berhasil mengubah nasib mereka. Benarkah, Stella? Natuurlijk, weet ik zeker dat je kunt veranderen. Kamu bisa melakukan banyak hal asal kamu mau berusaha. Kamu bisa berubah. Kamu punya kekuatan untuk hal itu. Aku melihat potensi yang ada pada dirimu, Kartini. Bagian 3, perjuangan dan aktivisme. Kartini semakin aktif dalam upayanya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan akses pendidikan yang lebih luas. Melalui tulisan-tulisannya, kita dapat melihat keberanian Kartini dalam menyuarakan pemikiran-pemikiran revolusioner, serta mengubah norma-norma yang membatasi perempuan. Melalui cahaya terang bagi wanita Jawa. Dalam kegelapan dan ketidakadilan, wanita-wanita Jawa terperangkap, terbatasi oleh norma-norma yang memisahkan mereka dari sinar ilmu pengetahuan. Saya, Kartini, berbicara dalam harapan akan sebuah perubahan yang menjelma sebagai cahaya terang bagi mereka. Pendidikan bukan hak eksklusif kaum pria, melainkan hak setiap individu, termasuk wanita. Mereka harus diberi kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang.
melalui ilmu pengetahuan, perempuan bisa mencapai kemerdekaan sejati untuk bermimpi dan mewujudkan cita-citanya. Terinspirasi oleh Stella, Kartini semakin rajin menuangkan gagasannya dalam tulisan. Artikel-artikelnya tidak hanya sering diterbitkan, tetapi juga mencapai ketenaran. Kartini juga memberikan kontribusi melalui kegiatan mengajar kepada rakyat Jepara. Matahari sudah di penghujung petang, ku lepas hari dan sebuah kisah tentang dengan pilu yang dahulu melingkupiku. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sebuah janji terbentang di langit biru, janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Dalam sebuah perayaan, Presiden Belanda mengapresiasi perjuangan Kartini di kalangan rakyat Keraton Jepara. Raden Dewi Sartika juga turut hadir memenuhi undangan di acara tersebut. Keduanya sebagai pejuang perempuan dan pendidikan yang dihormati. Saudara-saudara sekalian, izinkan saya memperkenalkan Raden Ajeng Kartini, seorang perempuan yang telah memberikan kontribusi besar dalam masyarakat kita. Tulisan-tulisannya telah menginspirasi banyak orang dan membuka mata kita semuanya tentang keterbatasan, khususnya pendidikan perempuan Jawa. Saya juga akan memperkenalkan tokoh penting, yaitu Raden Dewi Sartika. Beliau adalah pahlawan dari Sunda yang juga berjuang demi pendidikan, sama seperti Raden Ajeng Kartini. Wilujeng siang sadayana, abdi bagja aya di dieu. Wilujeng siang, Nyi Raden Dewi Sartika. Saya percaya bahwa perjumpaan kalian akan memberikan inspirasi baru. Sugeng rawuh Raden Dewi Sartika. Sim kuring ngaraos reueus tiasa tepang sareng anjeun. Hormat kuring oge nyaah ka anjeun Kartini. Kuring nuturkeun perjuangan anjeun kalawan reueus. Kumaha kaayaan di dieu? Hatur nuhun Nyi Raden. Sim kuring teras berjuang pikeun atikan di Jepara. Sareng sim kuring miharep bisa diajar tina pangalaman anjeun. Sumanget anjeun Kartini, atikan mangrupakeun kunci pikeun kamajuan jeung kamardikaan urang. Kuring yakin yen kuring bisa ngahontal cita kuring jeung tujuan urang babarengan.
begitu indah, Nyi Raden. Semua orang bersatu dalam kegembiraan. Tarian dan musiknya endah pisan. Nya Kartini, tadi mau merupa bagian tina keendahan budaya Sunda. Abdi bagja tiasa ngawanuhkeun ka urang Jawa. Ini adalah keputusan terbaik untukmu. Kamu harus memahami tradisi dan tanggung jawab keluargamu ini. Tapi Bu, saya senang berkontribusi untuk masyarakat, khususnya perempuan di sini. Saya punya cita-cita. Kartini, kita harus menghormati keputusan yang telah kita ambil. Ini untuk kebaikan keluarga kita juga. Tapi apa yang dimaksud kebaikan jika saya harus dipisahkan dari hal-hal yang saya percaya? Dari adik-adik saya yang menjadi sumber semangat saya, bahkan dari visi saya untuk membantu perempuan di sini. Seperti itu, Pak. Sudahlah, kamu harus patuh. Tidak ada pengecualian. Tapi patuh pada tradisi yang membelenggu impian dan semangat saya untuk berkontribusi. Stella, saya merasa hancur. Semua impian dan cita-cita saya seperti menguap begitu saja. Bawa saya ke negerimu, Stella. Saya ingin melihat, merasakan, dan hidup di mana mimpi saya bisa menjadi kenyataan. Di tengah kegelisahan Kartini, ajudan keraton merahasiakan tindakannya sambil menyerahkan surat dari para rakyat secara diam-diam. Isi surat itu adalah ungkapan terima kasih atas dedikasi Kartini dalam mengajar, diiringi dengan semangat serta dukungan yang tulus. Stella, ketika saya melihat kembali perjalanan hidup saya memiliki sebuah keinginan yang mendalam. Saya ingin setiap perempuan merasa dihargai, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan mewujudkan cita-cita.
ini tidaklah mudah. Saya ingin setiap perempuan tahu bahwa impian mereka memiliki nilai yang tidak terhingga. Saya ingin mereka tahu bahwa perjuanganku layak ditempuh dan dilanjutkan. Saya berharap setiap perempuan bisa menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri untuk meraih impian. Berjuang atas hak-hak mereka dan menjadi diri sendiri yang seutuhnya. Bagian 4, pernikahan dan kehidupan pribadi. Kartini terpaksa menikah mengikuti tradisi. Meskipun pada akhirnya menerima lamaran dan masuk kembali ke dalam sebuah keluarga bangsawan, Kartini tetap mempertahankan semangatnya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Kartini berusaha untuk tetap setia pada prinsip-prinsipnya meski dalam lingkungannya yang masih sangat terikat oleh tradisi dan ekspektasi sosial. Kartini berjuang melalui gagasan-gagasannya, tetap memberdayakan perempuan dan pendidikan. Bagian 5. Sudahlah. Setelah membaca kisah Kartini, aku merasa menyelami semua pengalaman, perjuangan, keteguhan, dan tekadnya memberikan pandangan baru dalam hidup. Benar, ada kekuatan dalam kesungguhan. Aku harus terus belajar, bukan untuk orang lain, bukan, melainkan untuk diriku sendiri, untuk memperkaya ilmu dan membuatku hidup. Terus, selanjutnya bagaimana? Ya, aku harus seperti Kartini, punya mimpi besar dan mewujudkannya. Kartini juga punya cita-cita kan? Aku bisa seperti Kartini. Aku bisa. Kartini bilang bahwa aku mampu menentukan arah hidupku sendiri tanpa harus takut atau terbelenggu dengan ekspektasi orang lain. Terima kasih Kartini. Terima kasih karena telah menjadi kilas balik inspirasi.
remaja masa kini, sutradara, penulis naskah. Indri Rahmawati, Raden Ajeng Kartini, pimpinan produksi. Yeni Anggraeni, Ibu Tiri Kartini, staf acara. Aryani Dewi, saudari satu Kartini, stage crew. Sofaria Sapitri, saudari 2 Kartini, staf acara. Raisa Salma Fitria Purnama, istri residen Belanda, kostum dan make up. Putri Fauziah Azahra, sahabat pena Kartini, kostum dan make up. Mutia, Raden Dewi Sartika, manajer keuangan. Novianti Kartika Chandra, sebagai rakyat Jepara 1, sekretaris produksi. Sandra Amalia, rakyat Jepara 2, stage crew. Rini Siti Hoirunisa, rakyat Jepara 3, humas publikasi dokumentasi. Zia Nurul Aziza, rakyat Jepara 4, stage crew. Dila Nailani, rakyat Jepara 5, stage crew. Alifah Hasna Pujarisman, ibu suami Kartini, stage crew. Isma Aziza, perempuan Belanda 1, stage crew. Naisha Nurfitria, perempuan Belanda 2, stage crew. Indi Octavia Lista, perempuan Belanda 3, stage crew. Nikda Zahira Fatimatul Zahra, penjaga kerabat 1, stage manager. Siska Ramdhani, penjaga keraton 2, stage crew. Sabila Aprilia Utami Putri, sebagai rakyat Sunda 1, koreografer. Ratna Mustika Sari, rakyat Sunda 2, stage crew. Yani Haryani, rakyat Sunda 3, stage crew. Diva Sagara, rakyat Sunda 4, stage crew. Rahma Syarani, rakyat Sunda 5, stage crew. Muhammad Hasfi Rinanda Azikri, rakyat Sunda 6, humas publikasi dokumentasi. Raffi Alauddin, ayah Kartini, dekorasi dan properti. Yudi Prasetya, presiden Belanda, logistik. Caca Prina Ramdan, ajudan Belanda, stage crew. Aldi Satria Praja, ajudan Bupati Jepara, dekorasi dan properti. Muhammad Faiz Syabani, ajudan pasukan Sunda, komposer. Setiawan Yuda Pratama, penjaga keraton 1, stage crew. Ramzi Alwani Mukmin, penjaga keraton 2, stage crew. Deden Falah Ihsan Kamil, suami Kartini, stage crew. Devara Permana Yahanda Sutisna, suami Raden Dewi Sartika, stage crew. Nizar Dwi Gumila, ayah suami Kartini,